Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrotul Khairul Umma. Saya di sini akan menerangkan tentang keterampilan bahasa konsep dasar menyimak pada bagian fungsi menyimak dan proses menyimak. Fungsi menyimak. Fungsi menyimak sendiri terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang bisa memicu terjadinya kerusakan hubungan antar sesama. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa jika kita tidak mendengarkan dengan seksama, maksudnya jika tidak dengan sungguh-sungguhnya kita mendengarkan apa yang lawan bicara kita bicarakan, itu nanti akan terjadi kesalahpahaman. Seperti contohnya kayak ketika teman kita meminta tolong, terus kitanya buru-buru pergi tanpa mengetahui apa alasannya minta tolong, kita akan cepat tersinggung dan salah paham, yang bisa memicu terjadinya kerusakan hubungan antar sesama. Ya, karena kesalahpahaman itu sendiri yang menjadikan kadang adanya bertengkar dengan teman ataupun dengan siapapun. Yang kedua, menangkap materi-materi yang disampaikan seorang guru atau dosen. Jika seorang siswa memiliki daya simak yang rendah, maka akan kesulitan menangkap pelajaran. Maksudnya di sini fungsi menyimak itu sendiri, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menyimak apa yang disampaikan oleh seorang guru, seorang dosen, seorang pemateri, siapapun yang menyampaikan pada kita, jika kita segala hal semuanya jika dilakukan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita sungguh-sungguhkan. Ya, seperti ini juga menangkap materi apa yang disampaikan seorang guru. Terus yang ketiga, memperoleh informasi, menangkap pesan, dan memahami apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Dari menyimak itu kita memperoleh informasi, menyimak kayak seandainya ketika guru menerangkan, kita fokus, kita mendengarkan, bukan hanya mendengarkan tapi juga memahami apa yang kita dapatkan. Dari situ bukan hanya dari seorang guru kita mendapatkan informasi, dari siapapun kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, mampu menyampaikan kembali apa yang dia dapat. Jadi menyimak itu, kalau mendengar hanya terdengar saja, sedangkan menyimak kita memahami apa yang disampaikan. Jadi kalau seandainya ketika ada seorang guru menyampaikan sebuah materi, terus ketika nanti di akhir kita dievaluasi, kemudian kita mampu menjawab dan mampu menyampaikan kembali apa yang diterangkan tadi. Selanjutnya, mendengar belum tentu menyimak, dan menyimak sudah pasti mendengar. Memang betul, mendengar kita hanya mendengar saja, seperti contohnya ketika kita mendengar lagu. Kita mendengar lagu hanya sekedar mendengarkan karena kita suka, karena kita hobi, karena apapun. Sedangkan menyimak kita juga mendapatkan materi apa yang kita dengar, mendapatkan informasi apa yang kita dengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi mendengar belum tentu menyimak, sedangkan menyimak sudah pasti mendengar. Tanpa mendengar kita tidak bisa menyimak. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, memperkaya kosakata. Dari menyimak tadi, bukan hanya menyimak saja kita bisa memperoleh banyak kosakata. Bisa juga kita mendengar juga memperoleh banyak kosakata, kita membaca. Terus yang terakhir, memacu kita untuk lebih kreatif dan bersemangat dalam berkarya. Contohnya seperti ini. Kita menyimak apa yang diterangkan oleh siapapun yang kita dengar. Itu sebagai motivator kita untuk, aku bisa seperti orang itu. Aku bisa menjadi lebih baik daripada orang itu. Jadi fungsi menyimak kita juga mengambil pelajaran, mendapatkan informasi, segala hal bisa kita lakukan. Itu untuk yang
fungsi menyimak. Yang selanjutnya proses menyimak. Proses menyimak terbagi menjadi 5 tahap. Ini menurut buku yang saya baca ada 5 tahap. Yang pertama mendengar, yang kedua perhatian, yang ketiga menafsirkan, yang keempat menilai, dan yang terakhir mereaksi. Yang pertama mendengar. Mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna bunyinya. Dalam tahap ini, penyimak berusaha untuk menangkap apa yang disampaikan dan diperlukan pendengaran yang peka serta perhatian yang terpusat. Jadi salah satu proses menyimak itu mendengar. Sebab mendengar itu mendengar apa yang dibicarakan, kita dengar, kita fokus, itu akan menjadi kita sama saja seperti menyimak dan kita menangkap apa yang kita dengar, kemudian kita mengambil pelajaran dari situ, kita mengambil informasi dari situ. Maka dari itu mendengar merupakan salah satu proses menyimak. Seperti contoh, ketika kita mendengar sebuah lagu seperti yang saya contohkan tadi di awal, ketika kita mendengarkan sebuah lagu, tidaklah mungkin kita menyimak dengan perhatian penuh apa maksud dari lagu tersebut, melainkan kita justru ikut melafalkan lirik dari lagu itu. Maka dari itu, komponen mendengar masuk dalam proses menyimak. Jadi maksudnya, ketika kita mendengarkan sebuah lagu, tidaklah mungkin kita menyimak. Ya mungkin ada beberapa yang bisa mengambil pelajaran dari lagu tersebut, tapi itu hanya beberapa orang saja. Sedangkan bagi seperti kita gitu, mendengarkan musik itu hanya sebagai selingan, sebagai hiburan, terus sebagai hanya untuk senang-senang saja. Jadi mendengar lagu itu bukan menyimak, kita hanya mendengar. Yang kemudian perhatian. Perhatian adalah pemusatan dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian, ya seperti yang kita ketahui, perhatian itu pemusatan kita. Jadi kayak seandainya kita fokus pada satu titik, kita fokus pada apa yang diterangkan, apa yang diitukan, itu jadi kayak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari kita menyimak itu diperlukan perhatian, kita fokus, kita berpusat pada apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan, apa yang kita dengar. Contohnya, ketika seorang siswa sedang memperhatikan pelajaran yang diterangkan seorang guru, maka seluruh konsentrasinya dicurahkan pada pelajaran tersebut, seperti saat pembelajaran di kelas gitu ya. Dan untuk saat ini mungkin pembelajaran melalui media sosial, melalui e-learning, maka di situ kita harus untuk benar-benar memperoleh maksud dari apa yang disampaikan guru tadi, maka kita harus penuh perhatian, penuh konsentrasi terhadap apa yang dijelaskan guru tadi. Maka dari itu, perhatian juga menjadi salah satu komponen penting dalam proses menyimak. Sebab, jika menyimak tanpa konsentrasi penuh, maka hasil dari apa yang disimak tidak akan didapatkan. Selanjutnya, menafsirkan. Menafsirkan adalah menangkap maksud dari kalimat yang disampaikan dengan gaya bahasa dirinya sendiri dan juga mampu menerapkan. Contohnya, seorang pendidik memutarkan sebuah berita pendidikan melalui media YouTube. Kemudian, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan pendidik, kemudian dikoreksi bersama dengan teman-temannya. Jadi maksud dari sini itu dengan keadaannya seperti ini, kebanyakan kan guru itu menerangkan melalui media YouTube, melalui media video
video visual gitu dan lain-lain. Jadi meskipun melalui media seperti itu menafsirkan seorang murid, seorang mahasiswa itu meskipun tidak bertatap muka, hanya melalui penjabaran materinya, penjabaran pelajarannya melalui video itu kita mampu mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran yang dimaksudkan gurunya tadi dengan melihat, dengan cara menafsirkan video yang diberikan tadi dengan ketentuan-ketentuan proses menyimak yang lainnya seperti mendengar dan juga perhatian tadi. Yang selanjutnya menilai. Menilai adalah proses menaksir informasi sampai pada tingkat akhirnya, mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan dari apa yang didengar. Jadi untuk proses menyimak selanjutnya yaitu menilai. Contohnya, seorang pendidik bercerita kepada peserta didik yang kemudian peserta didik diperintahkan untuk menyebutkan pelajaran apa yang diambil dari sebuah cerita tersebut, di mana peserta didik mampu mengambil hikmah dari cerita yang didengar, merupakan salah satu indikator kemampuan menyimak. Jadi di sini seperti sebelum keadaan pandemi ini mewabah, kadang kan ada seorang guru untuk menyampaikan materi tadi melalui media bercerita. Nah di situ media bercerita itu kita dilatih untuk berfokus pada apa yang diucapkan oleh seorang guru. Terus nanti pada akhir kita diberi tugas bagaimana cerita seandainya maling kundang tadi, apa yang kamu dapatkan, terus kapan terjadinya, siapa yang melakukan. Itu berarti tandanya kita benar-benar menyimak, melalui kita bisa menilai apa cerita yang disampaikan guru kita tadi kepada seorang murid. Yang selanjutnya mereaksi. Mereaksi adalah menilai apa yang dilihat atau didengar. Sebagai seorang penyimak, seharusnya mempertimbangkan apakah fakta yang didapat itu dapat diterima atau tidak sesuai dengan pengalamannya. Jika tidak dapat diterima, boleh menolak. Contohnya, seorang pendidik menayangkan sebuah video animasi pendidikan yang dimainkan seorang kartun. Kemudian mereka memberikan pendapat mereka sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, serta mampu menyimak perbedaan dan persamaan yang didapat. Jadi seandainya kalau video gitu ya ditayangkan, diputarkan video pembelajaran, terus kita benar-benar fokus akan materi itu, terus kita memberitahukan, oh ini seperti ini yang saya dapatkan, oh ini tidak sama, harusnya seperti ini tuh, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi seandainya kayak sebelumnya kita sudah pernah membaca cerita ini, ternyata di video tadi berbeda, maaf, terus kita langsung mengutarakan apa yang kita lihat ternyata berbeda, maaf bu atau maaf pak, ternyata yang saya lihat seperti ini, sedangkan dalam cerita animasi tadi seperti ini. Seperti itu. Berarti itu tandanya bahwa kita benar-benar menyimak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.